itu adalah negara yang membawa agamamu itu, ngerti? Belanda, Jerman, itu agama-agama ranking tertinggi penjajah di atas muka bumi itu. Itulah dua negara yang mengajarkan agama di Indonesia ini, ngerti kau? Buktinya kami berkembang di Indonesia. Berkembang apa? Berkembang biak. Berkembang biak. Saking maumu berkembang biak itu, sesama jenis pun kalian nikahkan supaya mengharap dari laki-laki bisa hamil. Ngerti? Ngerti kau? Tuhan bekerja. Berkembang. Berkembang apanya? Perutnya berkembang. Carita campur kentut kau kalau ngomong. Sekali lagi, agamamu itu adalah agama warisan penjajah, ngerti? Ya, agamamu mewariskan penjajah, mewariskan gereja, penjajah mewariskan Bible, gereja, dan apalagi yang diwariskan oleh Belanda apa? Tabiat merampas, suka merampas. Itu tabiat penjajah itu begitu. Ngerti? Tabiat penjajah itu gitu. Nah, ini sama yang seperti kau lakukan. Kau nuduh Nabi. Ketakutan. Takut sama siapa? Takut sama Tuhan Yesus kami. Lucunya lagi Bang Juma. Lucunya lagi mereka itu kalau Tuhannya bersilsilah, rasulnya tidak punya silsilah. Iya betul. Betul. Kebalik-balik. Parah ini, parah. Ini kelihatannya yang ilfil dengan ajaran. Apa? Kami yang ilfil karena di rumah ibadahmu itu makananmu makanan yang menjijikkan, ngerti kau? Makanya kalian itu terbagi. Babi, monyet, asu, biawak, tikus, ular. Itu makananmu itu, agamamu tuh makanannya menjijikkan. Tak ngerti nggak kau? Andaikan bisa kita berpapasan di jalanan, kami tutup hidung. Kenapa? Karena hawa badanmu itu hawa-hawa seperti hawa su, ngerti? Bagi-bagi, ada Islam radikal, ada Islam yang... Mana Islam radikalnya? Mana? Kayak kamu. Saya Islam radikal. Begitu kau datang masuk ke sini, kau menghina nabiku, kau bilang saya yang radikal, itu? Kau masuk menghina nabiku, memfitnah nabiku, saya minta dalilnya, nggak bisa kau tunjukkan, kau katakan saya radikal, gitu? Buktinya kalian nggak kompak. Lama-lama kok kau ketahuan sih. Lagi bete lagi ini Bang. Lagi bete. Kapan kamu nikah sama si Johan di gereja? Kami nikahkan anak kami, Martin dan Markus. Semoga menjadi bahagia keturunannya. Aduh ya Allah ya. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Agama setan dia ini. Laki-laki sama laki-laki dinikahkan. Ada yang lebih ngeri ya. Ada perempuan dinikahkan sama anjing di gereja. Aduh parah. Binatang. Lebih ngeri lagi, itu kan mereka bilang radikal, ya kan? Itu ada manusia mati, ya, dibunuh sama mereka, terus matinya terkutuk, dimasukkan ke dalam gua, diletakkan di dalam batu di atas gua, keluar jadi Tuhan itu. Kau nanti istri keberapa kau nanti ntar? Apa ini? Apa ini? Lalenya tante. Ini yang tante di sini yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Ini yang tante yang kiri apa yang kanan? Tantenya yang berjenggot itu kayaknya. Lagi agama Muslim. Yang tante ini yang mana? Yang tante di sini yang mana? Ragil agama. Nah, terus lahir anaknya yang mana? Dia panggil ibu. Misalnya mereka ambil anak angkat. Nah, anaknya ini manggil apa? Ibu bapak, bapak ibu. Bunda itu, bunda. Itu bundanya yang berjenggot itu. Oh, yang berjenggot ini bunda.
Terus yang tidak berjenggot ini ayah. Beneran mau ikut-ikutan. Iya. Awi kasih nama rasa. Pendetanya yang mana? Awi kasih nama. Baju merah. Oh, saya nikahkan Martin bersama dengan mempelainya Markus. Iya. Ya nih tuh, dengan mas kawin satu ikat kangkung tumis. Ya. Tapi baru tadi malam ku tahu Gurunda Bang Zuma bahwa itu mereka tuh memburit ya, burit tuh pantat ya. Astagfirullahaladzim. Ini dia masalahnya si Popeye. Ku pakai pantat, kan ada yang bagus. Astagfirullahaladzim. Jadi mereka stres karena tidak bisa mayoritas. Akibat mereka tidak bisa mayoritas, mereka nikahnya keluar negeri. Maunya mereka mayoritas supaya dilegalkan ini. Nenekmu kiper. Ini negara bekas jajahanmu. Habis itu kau mau jajah lagi dengan gaya-gayamu kayak gitu. Baca berita itu Kristen naik berapa persen ininya? Apanya? Tiap tahun ada kenaikan untuk per tahun ada kenaikan. Ya. Oh, terus? Terus kalau dia mayoritas, kalau dia sudah mayoritas di Indonesia ini apa yang terjadi? Kalau sudah mayoritas kalian apa yang terjadi? Kata pendeta Melato, kalau Kristen itu mayoritas, kebejatan moral semakin meningkat. Itu kata pendeta pendeta Melato tuh. Kristen yang mayoritas di Indonesia. Habis tikus di negara ini habis, nggak lagi kita ketemukan tikus habis. Habis tikus, habis monyet habis, babi habis, asu habis, kucing habis semua. Kalau kalian mayoritas. Bapak turut berduka cita ya, salibmu diturunkan lagi, dibeli lagi gerejamu. Besar Aduh, kamu perempuan nanti kamu dimajukan. Itu salibmu salibmu diturunkan lagi, dibeli lagi gerejamu itu salib. Kodong. Untuk dijadikan istri. Kodong. Mama gerejanya dibeli lagi. Lala. Kau bilang berkembang karesteng, salibmu diturunkan. Itu sakitnya hatinya Popeye. Mereka bilang berkembang karena sekarang pastor sama pendeta juga udah mulai berpikir untuk berkembang juga ini. Masa keluyuran perempuan. Itu fakta ya. Fakta itu. Fakta ya uminya, kita lihat mata mereka berkembang. Nenekmu kiper. Ini gara-gara kayak begini nih tuh. Teng. Iya. Gitarisnya pusing. Apa ini? Teng. Iya. Mantap sekali. Emosi dia. Itu kenyataan. Ini kira-kira Tuhanmu yang mana ini? Pilih yang mana Tuhanmu? Kira-kira mana ya Tuhanmu ini, yang mana ini? Iya, ini yang mana ini Tuhanmu? Astagfirullahaladzim. Aduh, parah. Aduh. Atau yang ini. Iya. Keluyuran dengan laki-laki. Atau yang ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa begini kali ini? Dari buahnya kau bisa melihat dia. Astagfirullahaladzim. Itulah buah-buahnya, itu pengajaran Lucifer yang adalah bintang timur. Cuma
yang bernama Yesus, yang mengaku bernama Yesus, yang adalah bintang timur. Orang Sulawesi. Coba ini apa ini ya? Coba saya kok penasaran nih. Ini Yesus bukan? Loh. Ini dibesarin. Wah, parah, jangan dibesarin. Kenapa kayak begitu? Kira-kira yang bikin ini siapa? Yang bikin yang kayak gitu-gitu siapa? Entah, nggak tahu saya. Yang jelas nggak sholat Jumat, nggak yang jelas nggak sunat, yang jelas pemakan babi sih. Aduh. Parah. Aduh, ya Allah ya Robbi. Bisa kayak gitu. Habis gitu istilah-istilah Islam diambil. Supaya dianggap sebagai agama benar. Istilah Islam diambilnya supaya dianggap agamanya juga agama benar. Makanya ke Islam-Islaman. Parah kali lah agama Lucifer ini. Yang mau foto-foto Bang Pak Desugi tadi ada di Keranjang Kuning, nanti aku buat ya. Ini anak nakal nih. Jadi kan gantungan foto hari ini. Aduh, parah. Aduh. Ngeri. Aduh, ya Allah. Udah jelas kesesatannya ya. Ngeri. Mimi Peri orang Sulawesi aja pacaran sama laki-laki. Bodoh sekali, itu aja kamu nggak bisa ini. Ya itu Mimi Peri, itu bukan saya. Lah kamu kenapa? Kenapa suaramu semakin kemayu? Yang baik tolong Suaranya semakin kemayu. Kamu apakan dia? Kamu sudah haid kah? Tobat. Aku mau nanya. Kamu sudah haid atau belum? Mimi Peri loh. Bukan haid, Gurunda Cidi. Kamu jangan hanya bilang orang pada di depan matamu sendiri agama. Lah kamu ngomong bicara tentang Mimi Peri sementara kamu sendiri. Lebih baik kamu cuma kota dengan ini. Apa ini? Masukkan di Keranjang Kuning Pak De. Masuk Keranjang Kuning. Astagfirullahaladzim. Apa itu kalian bikin-bikin sendiri? Ya Allah ya Karim, teganya kalian. Parah. Jangan dibesarin ya. Jangan dibesarin, tolong jangan dibesarin. Iya. Nah, jangan. Pelan-pelan aja, pelan. Jangan dibesarin. Pelan, jangan dibesarin. Kakinya. Nah. Itu kok ada patung berkaki satu. Kirain kaki, gak taunya kayak gitu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh gimana ini Bang? Aduh bagaimana ini, kok ada patung kakinya satu? Harusnya kan kakinya dua. Kenapa jadi satu kakinya itu Ahi? Kakinya satu, ujungnya kayak toge pula tuh. Boleh lihat sekali lagi, netizen pada penasaran ini. Bisa lihat patungnya. Buka lagi Ahi. Teman-teman penasaran. Ya udah dari atas ya. Dari atas tangannya. Ini ada tangan kepalanya. Ya kan. Iya leher. Ini ada tali kolor juga ada tali kolor. Ada dada. Tali kolor ada. Lihat tumitnya dong. Tumitnya berurat. Coba. Ya. Cacat ini gambar. Kok ada tumit begitu modelnya? Cacat tumitnya. Itu siapa tadi? Itu ikan duyung. Ikan duyung tanpa sirip. Astagfirullahaladzim. Saya jadi keselak Bang. Astagfirullahaladzim. Ada coy. Koplak, bener-bener koplak. Masih ada nggak yang mau lihat tumitnya? Ayo teman. Ada yang mau lihat tumitnya nggak? Udahlah. Kalau Bunda blokir jelas mau. Yang lain yang dibawa mau nggak? Enggak, abang yang bawa, aku pula dibawa-bawa. Enggak yang dibawa. Ah itu masih katanya masih.
Ini aja kita lihat Tuhannya perawatan. Ini perawatan. Gak usah tadi itu bahayanya tadi itu. Ini perawatan Tuhannya. Teman-teman masih mau cari tumitnya dan mata kakinya, Bunda. Penasaran nanti bilang cacat kikolon Tuhannya orang. Kenapa ini? Perawatan. Perawatan. Oh, perawat. Oh, perawat. Pakai kinker. Mau digosok. Kalau ini kalau ini jangkutnya melar. Ini jangkutnya melar nih. Nah, ini jangkutnya melar nih. Oh, jangkutnya melar. Oh, dibersihkan ini, dia dibersihkan ini. Oh, air apa ini kuning-kuning kayak begitu? Anggur. Saranku Pai, turun aja lah kau Pai. Saranku turun ini kau Pai. Loncat kau Pai. Pai dibersihkan, dibersihkan. Oh, bagian ketek juga. Pai. Oh, digosok-gosok gitu ya. Minyak apa itu? Minyak kelapa atau apa itu? Kuning-kuning kayak air anu. Loncat Pai. Air apa namanya? Bang, toner desain. Kupikir kencingnya Pak Bom Bom. Padahal dibilang di Biblenya jangan buat patung. Patung pun minyaki. Ya namanya pengikut Lucifer yang bikin jangan buat patung itu kan dari kitabnya Yahudi. Mereka ini kan bukan. Tapi kalau itu manusia, kalau itu Tuhannya Oten hidup, mau aku bikin kayak gitu, tapi aku dinikahkan dulu. Mantap. Tapi pertanyaannya apakah kapan Yesus itu kapan turun, Pai? Kapan turun? Biar aku nanti urapin dia kayak gitu. Nah, gimana teman-teman, masih mau cari tumitnya? Itu tadi yang jangkutnya melar tuh bagus banget tuh. Itu jangkut ya tadi ya, melar ya. Saranku mending kau turun, Pai. Tumitnya sama mata kakinya penasaran kita itu ada bilang mau. Rata-rata mau. Aneh. Sebenarnya Bang Juma yang mau nengok lagi, cuman dia pakai alasan netizen. Mau ngapain? Aku juga punya kale. Ini yang di bawah ini. Enggak, yakin dah itu kemauan abang. Cuman alasan yang paling keren ini. Untuk nembak nih. Dor. Untuk nembak? Bisa? Untuk nembak. Ini. Dor. Parah. Kenapa jadi kayak begini agamamu, ha? Kenapa agamamu begitu kali? Hah? Masa iya digitukan? Ini untuk yang paham aja. Ini untuk yang paham aja. Coba dibesarin. Coba dibesarin ini untuk yang paham aja. Untuk yang paham aja. Apa yang dipegang? Karena dia menuhankan manusia. Dia menuhankan manusia. Gini akibatnya. Jangan menuhankan anak orang. Gigi ya Pak De, dia mau sikat gigi. Bukan. Apa itu? Apa yang dipegang? Terus. Mike mau nyanyi kamu? Bukan. Yang bikin apa? Gitu tuh. Oh, itu ada kondom di bawah, kondom. Astagfirullahaladzim. Bukan. Kenapanya orang-orang ini? Kenapanya orang-orang ini bikin gambar-gambar begini? Iya Durek. Aku gak perhatiin. Astagfirullahaladzim. Ini apa ini? Sikat gigi, odol Pak De, odol. Vibrator itu namanya vibrator itu. Tuh ada tulisannya apa itu? Oh, alat buat apa? Alat Astagfirullahaladzim. Alat urut. Astagfirullah. Belilah aku nanti. Kurang ajar dia orang ini. Lari dia. Kabur dia kan. Jangan hujat. Kabur dia kan. Baik-baik kita layani baik-baik. Kau hujat habis kau. Kita ada kekurangan data kita. Baik-baik diskusi kayak gitu. Mampuslah kau bikin. Ya untuk Kristen-Kristen yang baik ya ini ya maaf ya kalau Anda ikut tersinggung ini gara-gara kawanmu sendiri. Tapi kebayang sampai tidur orang itu Pak De. Dia bilang gini, mimpi apa aku semalam untuk naik, tujuannya menghina, menghujat, aku jadi bulan-bulanan di atas.
saya menangkap tadi sekilas baru bergabung bahwasannya Islam itu bersatu. Sebenci-bencinya, tapi satu syariah kan begitu. Betul. Tapi faktanya sampai sekarang kalau Anda jujur ya, bro, itu Timur Tengah itu Arab sekelilingnya itu mereka itu tidak ada kesatuan, malah mereka saling memusuhi. Dibandingkan, kita mau jujur ini diskusi ya bro, dibandingkan dengan negara-negara Kristen mayoritas Jerman, Inggris, Amerika sekitarnya itu, Australia, semua yang mayoritas sesama Kristen, itu tidak pernah terjadi saling kafir mengkafirkan. Sementara yang mayoritas Islam di Timur Tengah sana itu gigit-gigitan. Nah, itu bagaimana tanggapan Kamu Anda? tahu Irlandia sama Inggris itu sampai sekarang Protestan Katolik. Iya, konflik itu bukan berarti sampai kepada ranahnya kafir mengkafirkan sehingga ada dendam. Bukan kafir mengkafirkan lagi, bunuh-bunuhan. Kafir mengkafir. Seperti Sunni sama Syiah kan sampai sekarang kan tidak ada kurakurnya, bro. Syiah itu kan bukan Islam. Itu tadi menurut kalian kalian yang nggak Islam, kalian yang kafir menurut dia. Itu masalahnya. Jadi kalau Anda bilang tadi framing seperti itu, di lapangan faktanya seperti itu. Dan yang paling menyakitkan lagi, orang-orang yang TKW kita kalau di negara-negara Arab sana, walaupun agama Islam yang kita kirim ke sana, cenderung mereka mengalami pelecehan seksual. Coba itu bagaimana pendapat Anda? Kalau Protestan dengan Katolik mengakur segereja, pernah Katolik mengaku Kristen? Yang dimaksud, gini, tunggu sabar dulu. Yang dimaksud kemudian bersatu itu umat Islam, karena di dalam Al-Quran itu memang sudah sangat jelas diterangkan bahwa umat Islam itu ya semakin mereka mencintai Allah, Allah akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Itu fakta. Kami saling menyayangi satu sama lain. Kalau ada pertikaian itu bukan karena faktor agama, pasti kemudian mereka itu ada faktor sentimen, politik, ekonomi, bisnis, dan seterusnya. Itu bukan karena Al-Quran mereka ribut, bukan karena Nabi Rasulullah mereka ribut. Itu pasti tuh. Tapi kalau kalian beda, menentukan Yesus itu Tuhan atau hanya utusan Tuhan, kalian beda. Makanya kenapa muncul Protestan? Apa alasannya Protestan itu muncul? Karena protes terhadap Roma Katolik. Muncul lagi nanti sekte baru karena protes kepada yang lebih tua. Itu di agamamu. Kalau di kami tidak. Kami tetap menyembah hanya kepada Allah dan menjadikan Nabi Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kami. Tidak ada pertikaian, tidak ada pertentangan tentang itu. Kalau ada pertikaian mungkin karena faktor ekonomi, atau karena faktor politik, atau karena faktor bisnis, dan seterusnya. Belakangnya kafir juga itu, Ahi. Ya, gimana? Belakangnya kafir juga itu yang bikin kisruh itu di Timur Tengah. Ya, atau adu domba dilakukan oleh kafir laknatullah. Kenapa bisa begitu? Karena kafir ini kan pembuat senjata, pembuat rudal, pembuat mobil perang, pesawat tempur. Kalau tidak tercipta perang adu domba, senjata-senjata mereka tidak laku, maka mereka kemudian bikin adu domba, tipu-tipu, muslihat. Namanya juga pengikut setan. Sama seperti Irak kemarin, difitnah Irak ini adalah produksi rudal pemusnah massal, tapi faktanya enggak. Ternyata apa? Cuman minyak buminya yang mau dicuri sama negara kafir laknatullah. Ya namanya juga penganut agama setan kan gitu ya. Jadi mereka mengupayakan supaya negara-negara Islam ini berpolitik dan mereka saling serang satu sama lain. Siapa pelakunya? Pengadu domba ini ajaran penyembah setan. Itu fakta, itu fakta. Itu fakta. Gak bisa kau pungkiri itu. Sedangkan orang Kristen, tunggu. Sedangkan orang Kristen penyembah bintang timur itu antara Katolik dan Protestan itu tidak bisa satu tempat ibadah menyembah kepada apa yang mereka sembah, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa di Kristen itu agama bisnis. Kristen itu agama pulus. Jadi persaingan jemaat itu berdampak kepada dompet. Kalau di Islam tidak.
Namanya juga agama setan, jadi selalu ya kekuatan yang mendukung di dalamnya itu adalah uang. Makanya rebutan jemaat. Itu yang terjadi di agama penyembah bintang timur. Begitu Saudara Nathan. Oke, saya nangkap poinnya. Dan memang gaya-gaya debat dialog Bang Jumai dari dulu kayak gini. Oh iya, memang terhadap penyembah setan saya harus keras memang. Agama setan, penyembah setan. Betul, betul. Nah, jadi kalau saya bilang seperti ini, bagaimana contohnya? Agama yang munculnya 600 tahun setelah Yesus datang, yang sumbernya yang disebut Allah itu, dan entah datang dari mana, dan pesannya itu dari wahyu Jibril, tapi isinya pesan tersebut sama dengan Bible sebelumnya, itu bisa saja saya bilang itu wahyu setan. Anda pasti tersinggung. Anda tersinggung nggak? Tunjukkan enggak. Enggak tersinggung karena saya tidak menyembah setan. Yang Anda tersinggung itu karena Tuhanmu mengaku bintang timur. Wahyu 22 nomor 16. Nggak ada yang salah. Bro, Wahyu 22 ayat 16 itu berbeda dengan bintang timur yang di Yesaya. Walau apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya biar saya kasih tahu. Bedanya. Silakan. Bintang timur yang di Yesaya itu dalam tradisi Yahudi itu penyebutan kepada Hillel bin sebutan iblis, ya. Lucifer ya. Nah, sementara bintang timur yang gilang gemilang ini, jadi seperti ini. Contoh seperti akulah terang. Terang ini bisa juga terang yang palsu. Enggak usah, buktikan aja dulu. Buktikan dulu. Jadi bahwa Lucifer dan yang makhluk mengaku sebagai bintang timur itu beda. Coba buktikan. Saya tidak beda. Jelas berbeda. Bintang timur. Bedanya di mana? Bedanya bintang timur yang gilang gemilang adalah bintang timur yang original, sementara yang di sana hanya menyamar-nyamar menyamai Allah, seolah-olah dia menjadi terhebat di antara semua malaikat, mengaku bintang timur, ternyata dia jatuh. Berbeda di situ. Setelah jatuh, bintang timur yang gilang setelah gemilang, jatuh datang kepada Pulau Patmos, mengaku kalau dia adalah bintang timur. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa yang datang mengaku bintang timur? Siapa? Yesus Kristus, Tuhan kami, Tuhan Dari mana Anda tahu bahwa itu Yesus yang datang? Dari firman-Nya dia menjadi hakim. Anda boleh baca Wahyu itu sampai habis. Ya justru karena itu bintang timurnya mengaku hakim. Bukan bintang timur, memang bintang timur itu kelak nanti jadi hakim. Apa di mana Yesus ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel mengaku sebagai bintang timur? Pernah? Kenapa tidak pernah? Bintang timur Buktikan di mana Yesus pernah mengajarkan kepada muridnya bahwa akulah bintang timur. Di mana? Yesus bahkan ketika dia masih hidup bukan hanya sekedar bintang timur. Mana buktikan dia Yesus mengaku bintang timur. bahkan mengajarkan bahwasannya aku dan Bapa itu satu. Lebih daripada itu. Lebih daripada bintang timur. Bintang timur itu terlalu kecil. Kadang di dalam buktikan dulu di mana Yesus mengatakan. Di mana? Di Wahyu saja. Ya, di Wahyu dikatakan dia anak domba. Jadi ini sebutan-sebutan sebagai bintang timur, anak domba Allah, itu sebutan kemuliaan. Buktikan dulu. Masalahnya, Bro, buktikan. Anda menafsirkan kitab yang bukan kitab Anda. Saya tidak menafsirkan. Anda buktikan di mana Yesus pernah mengaku dia adalah bintang timur sebelum dia terangkat ke langit. Mana buktikan? Tidak harus mengaku, Bro. Iya. Yesus tidak mengaku. Berarti makhluk yang datang mengaku bintang timur itu siapa? Tidak ada makhluk, itu penglihatan yang langsung Yesus sendiri datang memberitahukan bahwasannya dia adalah bintang timur. Di mana Yesus pernah mengaku bintang timur sebelum ada pengakuan dan tuduhan fitnah makhluk datang. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Itu di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Di mana? Di mana? Anda menghujat kitab Wahyu di sini. Iya. Iya. Saya bertanya, Anda berani mengatakan, Bro, Anda berani mengatakan itu iblis. Anda sering framing itu iblis. Jelas Wahyu. itu iblis. Itu jelas Anda itu iblis. Jelas itu iblis. Karena Yesus tidak pernah mengaku bintang timur. Kutanya, saya ulang lagi. Pernah tidak Yesus ketika datang kepada Bani Israel mengaku bintang timur? Pernah nggak? Jujur. Ngapain juga harus ngakui? Ada banyak juga yang tidak diakui di sini. Saya tidak tanya mengapa juga. Saya tanya sama pernah enggak Yesus mengaku sebagai bintang timur kepada muridnya Bani Israel? Pernah enggak?
maksudnya Yesus ke Bani Israel kepada Iya, ke murid-muridnya. iya, Ke muridnya, kan. bukan ke Bani Murid. Israel. Muridnya itu Bani Israel. Mana Iya, ada muridnya tapi- Bani Kamfret? Nggak ada. Iya, Sekarang maksudnya, saya tanya. saya kira Yahudi. Saya ulang lagi. Pernah tidak Yesus mengajarkan Bani Israel kalau dirinya adalah bintang timur? Pernah nggak? Di selama hidupnya tidak ada. Ketika Alhamdulillah. ketika menampakkan diri ada. Iya. Nah, ya. sekarang Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu akan datang. Nah, Yesus palsu yang dimaksud Yesus itu yang mana? Jawab. Yesus palsu itu, Yesus artinya juru selamat palsu, yaitu Muhammad. Pandai-pandaian kitabmu jelas mengatakan bahwa ketika penyesat itu datang, dia akan menggunakan namaku dan mengatakan akulah dia. Itu siapa? Muhammad itu. Nenekmu kiper, orang sesat kau. Nah sekarang Yesus mengatakan, abad di mana Nabi Muhammad? Di mana Nabi Muhammad pernah mengaku sebagai Mesias? Tunjukkan dalilnya. Dia mengaku sebagai utusan Allah, kan? Di mana dia mengatakan dia Mesias? Coba. Utusan Allah itu sama dengan Mesias. Tidak ada Yesus mengatakan waspadalah kepada yang mengaku sebagai utusan Allah. Yesus mengatakan waspadalah sebab Mesias palsu. Artinya Yesus palsu. Nah, mana Yesus palsunya? Mana? Orang yang mengaku sebagai juru selamat. Mana Yesus palsunya? Aku tanya samamu. Mana Yesus palsunya? Itu menurut saya itu Muhammad itu abad ke-6. Nenekmu kiper, makanya kau bersunat supaya otakmu itu terbuka. Di situ jelas dikatakan di dalam Matius 24 nomor 24, Mesias palsu dan nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus palsu. Itu siapa pelakunya? Sekarang dulu coba Wahyu 22 ayat 13 itu menurut Anda apa yang Anda tafsir di situ? Sekarang nggak usah terlalu jauh. Anda sudah mengakui Yesus yang asli tidak pernah mengaku. Dengar, Yesus yang asli tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Saya akui. Mesias atau Yesus palsu mengaku bintang timur. Oh tidak. Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Cocok logi. Bintang timur itu apa? Saya bintang melihat timur itu apa? Bintang timur itu apa? Bintang timur itu cahaya atau bukan? Iya. Cocok ini guru tolol ligia nih. Malu. Iya, ada tafsir sesuka hati, Malu menyembah Lucifer, malu menyembah bintang timur. Wahyu 22. Anda sudah mengakui Yesus tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Lalu kenapa ada makhluk mengaku aku Yesus bintang timur? Siapa itu? Siapa itu? Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu? Dari ayat Wahyu 22 ayat 13. Yesus mengatakan dia akan datang nanti di akhir zaman ditandai dengan bintang-bintang berjatuhan dan langit berguncang. Itu kata Yesus dalam Matius 24 nomor 27. Camkanlah sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus ngaku sebagai Yesus itu adalah Yesus palsu. Itulah bintang timur, Lucifer. Anda menghujat. Anda menghujat. Itu iblis, itu setan. Itu setan. Kecuali Anda dengar. Dalam Lukas 1 nomor 11 dikata Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang terangkat ke langit, kamu akan melihatnya datang dengan seperti engkau melihatnya ke atas. Berarti Yesus turun untuk keduanya bersama dengan jasadnya. Berarti yang datang hanya suara itu siapa? Yang datang hanya suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Siapa itu? Itu siapa? Nenek lo kiper. Itu siapa yang datang ngaku seperti Yesus? Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit, apa? Dia katakan, waspadalah kepada nabi palsu yang mengaku bertemu dengan Yesus palsu. Ayo, 20 tahun, dengar, 20 tahun. 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul makhluk mengaku Yesus. Itu siapa? 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, ada makhluk datang mengaku sebagai bintang timur. Itu siapa? Cuma Wahyu 22 13 siapa ini? Iblis juga. Wahyu 22 13. Silakan Anda bacakan. Saya bacakan ya. Wahyu 22 13 ya. Silakan.
mulai 12-nya, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian dan yang terakhir. Ini Lucifer juga? Yes, inilah Lucifer yang ingin menyamai Tuhan. Baca Yesaya 14. Yesaya 14 coba. Coba kau tunjukkan kepada saya. Dengar. Bang Nathan, tunggu dulu ya. Coba kau tunjukkan kepada saya. Gini berdebat begini. Coba kau tunjukkan. Sabar Bang. Ini penyembah Lucifer juga. Ini penyembah Lucifer juga. Diam dulu, penyembah Lucifer, diam. Coba kau tunjukkan pada saat Yesus mengajar kepada murid-muridnya, Yesus pernah mengaku sebagai AO, Alfa dan Omega. Silakan. Oke. Silakan. Di mana Yesus pernah mengaku? Begini Bang Nathan, begini. Satu-satu penyembah Lucifer, satu-satu ngomong. Iya, sabar. Beginilah akibat kalau tiap hari dibaptis ya Bang Nathan. Jadi dia kasihan sekali. Buktikan di mana Yesus pernah mengaku Alfa dan Omega. Buktikan di mana Yesus pernah mengaku akulah awal, akulah akhir. Buktikan di mana Yesus pernah mengaku bintang timur. Buktikan. Saya mau buktikan. Bisa. Oke, silakan. Jadi Bang Zuma tiap hari dibaptis, Mas. Silakan. Air ruduk baptis dia tiap hari dia. Baptis artinya apa? Baptis artinya apa? Baptis artinya apa? Mau kembali ke masa lalu, kah? Iya. Baptis artinya apa? Jawab. Baptis artinya apa? Air ruduk. Artinya baptis air ruduk. Baptis artinya apa? Ayo. Air ruduk artinya air ruduk. Ya sudah. Dasar bahlul. Saya mau bukti. Nah, silakan Anda buktikan. Yesus pernah mengaku Alfa dan Omega. Yesus pernah mengaku bintang timur. Buktikan. Iya, saya mau buktikan. Silakan Bang Juma ya. Bang Juma, kenapa kok nggak pernah masuk ke Komal kami lagi? Silakan. Kenapa di kandang terus? Kau yang nggak terima, kau yang takut. Bang Mana ada? Nggak ada. Sudah nggak pernah lagi. Udah lama nggak naik. Silakan Omega, silakan. Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada Bani Israel kalau dirinya adalah Hilal bin Zakar. Ayo, silakan. Udah, kalau kau gak mau itu udah turun kau, udah selesai. Banyak cerita kau. Nathan itu. Mana jawabannya? Di mana Yesus selama 3 tahun mengajar, dia mengatakan dirinya ada Alfa dan Omega. Akulah awal, akulah akhir. Biar saya jawab. Makanya gini bro ya. Di mana? Anda jangan langsung menghujat. Berani-berani mengatakan itu Lucifer. Ya Lucifer lah. Di mana? Buktikan. Di mana Yesus mengatakan dirinya sebagai AO? Makanya dengar, saya mau buktikan. Yesus ketika di bumi, dia memang datang sebagai inkarnasi, sebagai manusia, tapi sekaligus memiliki hakikat ilahi. Di mana hakikat ilahinya? Mana hakikat ilahinya di mana? Setelah dia hakikat ilahinya mana? Tunjukkan. Nanti saya tunjukkan. Sepotong aja sekarang. Nanti tunggu dulu. Saya lanjutkan. Ini yang mau saya kasih tahu. Ketika dia naik ke sorga dan setelah dia bangkit dari kematian, maka hakikat ilahinya yang berkata aku adalah Alfa dan Omega. Jadi perhatikan yang saya ajari. Ini pendeta yang ngajari bro ya. Ngarang bebas. Pendeta ternyata ini. Perhatikan. Jadi ketika Anda menghujat ayat ini dari iblis, Anda sungguh kejam bro, sungguh kejam. Memang setan yang kau sembah itu setan. Buktikan. Buktikan kalau itu Yesus, buktikan. Justru karena Yesus dalam hakikat ilahinya, dia berkuasa. Ini yang kau sampaikan. Yesus dalam hakikat ilahinya. Bukan itu ajaran saya. siapa? Bukan saya yang menyampaikan. Di mana Yesus mengajarkan? Dengar. Di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya punya hakikat keilahian? Di mana? Di ayat ini dia mengajarkan hakikat ilahi. Di mana Yesus mengajarkan dirinya adalah punya hakikat keilahian? Di mana? Ketika masih hidup maksudnya, atau setelah terangkat? Setelah terangkat, Yesus tidak ada lagi menyatakan firman. Kenapa? Di dalam di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Tidak ada lagi firman. Ini ngarang bebas. Yohanes 17:8 baca.
Itu bukan begitu maksudnya. Ya, itu bukan begitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Penyembah setan, penyembah setan. Muhammad dari gua. Penyembah setan. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia masih punya firman? Ayo. Ini dia. Wahyu 22 ayat 12 dikatakan sesungguhnya justru yang berbicara itulah Lucifer. Lucifer inilah yang berbicara, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Itu Lucifer yang ngomong kayak begitu, bukan Yesus. Cuma Anda mewakili seluruh Islam atau seluruh ustadz ini ngomong? Saya mewakili diri saya sebagai seorang apologet. Tunjukkan kalau saya menghujat, tunjukkan. Mana hujatan saya? Anda menghujat dan menafsir ayat ini di posisi Yesus. Hujatan saya. Yesus mengatakan, sebelum terangkat ke langit akan muncul Yesus palsu. Nah, ini Yesus palsunya nih. Bu, ini. Itu kan mau Anda. Aku datang segera. Aku akan membawa upahku untuk membalaskan setiap